Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang statistika parametrik 3 korelasi person. Anggota dari kelompok 5 yaitu saya Almu Dwi Wilujeng, yang kedua Eka Putri Melinda Sodikin, yang ketiga Mevia Ismaul Husna, dan yang keempat Evodius Agustinus Bulu. Topik pembahasan korelasi person. Yang pertama, definisi dan tujuan korelasi person. Yang kedua, kriteria nilai R. Yang ketiga, koefisien determinasi. Dan yang terakhir, contoh kasus. Definisi korelasi person. Korelasi person adalah korelasi yang menggambarkan kekuatan hubungan dari data-data yang bertipe skala, interval, atau rasio. Tujuannya, menurut Suharjo 2013, untuk mengetahui derajat atau keeratan hubungan, mengetahui arah hubungan dua variabel bersifat numerik. Syarat menggunakan korelasi person yaitu: yang pertama, pengambilan data dilakukan secara acak atau random. Yang kedua, data dari variabel terdistribusi secara normal. Yang ketiga, hubungan antara variabel membentuk regresi linier. Rumusnya, R XY sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Keterangannya, R sama dengan koefisien korelasi, N banyaknya sampel, X nilai variabel bebas, dan Y nilai variabel terikat. Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Interval koefisien 0,00 sampai 0,199, tingkat hubungannya sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, dan 0,80 sampai 1000 sangat kuat. Nilai koefisien korelasi atau R. Nilai koefisien korelasi atau R berkisar antara 0 sampai 1 dengan tanda positif atau negatif yang menunjukkan arah hubungan kedua variabel. Yang pertama, jika nilai R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan linier. Yang kedua, jika nilai R sama dengan 1, artinya ada hubungan linier sempurna atau kuat. Yang ketiga, tanda positif, artinya arah hubungan positif, serta setiap terjadi peningkatan nilai variabel independen atau X akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel dependen atau Y. Yang keempat, tanda negatif, artinya arah hubungan negatif, serta setiap terjadi penurunan nilai variabel independen atau X akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel dependen atau Y. Ini adalah contoh grafik dari R positif dan R negatif. Rumus uji T. Uji T digunakan untuk menguji kemaknaan secara statistik hubungan antara kedua variabel. Rumusnya, T sama dengan R dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat dibagi N dikurangi 2. DF sama dengan N-2. Keterangan, N sama dengan jumlah sampel atau subjek, DF derajat kebebasan untuk mencari nilai tabel T. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, membuat formulasi hipotesis. Yang kedua, membuat tabel penolong. Yang ketiga, mencari R hitung. Yang keempat, menghitung signifikasi dengan rumus T hitung. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Contoh kasus, diketahui data usia dan tekanan darah sebagai berikut. X usia, Y tekanan darah. Tentukan korelasinya berdasarkan teori korelasi person produk momen dengan taraf kesalahan 5%. Penyelesaiannya, yang pertama, membuat formulasi hipotesis. H0, R sama dengan 0, tidak ada hubungan antara usia dengan tekanan darah. H1, R tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan antara usia dengan tekanan darah. Yang kedua, membuat tabel penolong. Di sini ada usia atau X, tekanan darah atau Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY.
X kuadrat diperoleh dari usia dikuadratkan, yaitu 34 kuadrat hasilnya 1156. Y kuadrat diperoleh dari tekanan darah dikuadratkan, yaitu 108 kuadrat hasilnya 11.664. XY diperoleh dari usia dikali tekanan darah, yaitu 34 dikali 108 hasilnya 3672. Hasilnya untuk usia 399, tekanan darah 1015, X kuadrat 24.279, Y kuadrat 150.803, dan XY 60.112. Yang ketiga, mencari R hitung. Untuk mencari R hitung yaitu menggunakan rumus korelasi person. Nah, ini angkanya tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya dan diperoleh hasil 0,9561. Didapatkan hasil korelasi positif sebesar 0,9561 hubungan antara usia dengan tekanan darah. Hal ini berarti semakin besar hasilnya, maka semakin besar hubungan keeratan antara usia dengan tekanan darah. Taraf kesalahan alfa sama dengan 5% dan DF 5, maka R tabel adalah 0,7545 seperti pada tabel di sebelah kanan ini, sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Jadi kesimpulannya, terdapat hubungan positif dan nilai koefisien korelasi antara usia dengan tekanan darah yaitu 0,9561. Yang keempat, menghitung signifikasi dengan rumus T hitung. Rumusnya yaitu rumus T hitung dan angkanya tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan diperoleh hasil 7,30. Menentukan batas kritis berdasarkan nilai alfa sama dengan 5%. Karena formulasi hipotesis alternatif menyatakan tidak sama atau berbeda, maka jenis uji statistik yang digunakan adalah uji dua arah, sehingga nilai alfa harus dibagi dua. Jadi besar A adalah 2,5% atau 0,025. Menentukan alfa sama dengan 2,5% dengan menggunakan tabel T atau DF sama dengan 5, maka nilai T tabel sama dengan 2,571. Ternyata nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan positif dan nilai koefisien korelasi antara usia dengan tekanan darah yaitu 0,9561. Sehingga tingkat hubungan koefisien korelasi sangat kuat antara usia dengan tekanan darah. Yang kelima, membuat kesimpulan. Karena nilai statistik R hitung sama dengan 0,9561 lebih besar daripada nilai R tabel yaitu 0,7545, maka H0 ditolak. R sama dengan 0,9561 termasuk kategori sangat kuat. Yang kedua, karena nilai statistik T hitung sama dengan 7,30 lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu 2,571, maka H0 ditolak. Yang ketiga, ada hubungan bermakna pada alfa sama dengan 5% antara usia dengan tekanan darah. Dan yang terakhir, koefisien determinasinya sama dengan R kuadrat, yaitu 0,9561 kuadrat sama dengan 0,91. Hal ini berarti sekitar 91% varians tinggi rendahnya tekanan darah ditentukan oleh usia seseorang. Berikut ini adalah daftar rujukan yang kami gunakan untuk membuat PPT kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.